Baik, izin perkenalkan diri. Nama saya Andreas Wanggai, NIM 2022-763. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi daripada eh, lokalis tungkai bawah sendiri, tungkai atas, yaitu pada bagian femur. Next slide. Ya. Di sini terdapat di sini otot-otot yang terdapat pada lokalis tungkai atas sendiri. Eh, ada otot yang terdapat yang pertama ada musculus sartorius, terus musculus rectus femoris. Eh, izin di sini saya akan gunakan apa namanya pensil atau penanda agar biar lebih kentara lagi. Baik. Di sini terdapat musculus sartorius, terus ada musculus rectus femoris, yang ini ya, ini musculus rectus femoris, terus terdapat juga musculus vastus lateralis yang paling pojok di sini. Terus terdapat juga ada musculus adductor longus dan musculus gracialis yang paling pojok. Ini apa namanya musculus yang tampak anterior. Sedangkan ada satu lagi yaitu musculus femoris facies lateral yang tampak pada posisi anterior. Sedangkan pada posisi posterior sendiri yang terlihat di sini ada musculus gluteus maximus, medius dan minimus, kemudian musculus bicep femoris, terus ada musculus semitendinosus dan musculus adductor magnus. Yang paling pojok ini musculus sartorius tampak posterior. Ya, itu beberapa otot yang terdapat pada lokalis tungkai atas atau daerah femur sendiri. Mungkin bisa di next slide. Ya. Eh, terus apa sesudah otot sini saya akan menjelaskan tentang posisi daripada tulang sendiri atau apa namanya posisi daripada tulang sendiri yang dijelaskan pada kasus yaitu tulang femur yang regionnya yaitu regio sepertiga proksimal, yaitu yang sudah dengan lingkaran merah. Mungkin bisa next slide. Ya, di sini ada beberapa saraf dan vena yang melintasi pada area femur ya. Ya, di sini terlihat bahwa terlihat ada saraf femoris dan vena femoris ya, yang percabangannya melintas di apa daerah femur sendiri atau tungkai atas sendiri. Next slide. Uh, di sini terlihat bahwa ada arteri, vena dan saraf yang melintasi pada tungkai atas sendiri, dan percabangannya itu dari pada arteri uh, dan nerves apa femori sendiri ya, dan percabangannya yang melintas pada uh, femur daripada tungkai atas. Ini ada beberapa sendi yang terlibat yang posisinya
pada femur sendiri ya, yaitu ada sendi, ya ada, bisa next slide. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian fisiologinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kiki Rizka Malamuin dengan NIM 2022-741. Baik, jadi yang perlu kita ketahui bahwa sel sendiri memiliki sel yang dimana disebut sel penyusun tulang, yaitu ada tiga, ada osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Osteoblas sendiri dia berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mengekskresikan matrik tulang. Jadi matrik tulang tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar. Jadi matrik tulang merupakan tempat garam-garam mineral yang ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium, dan fosfor. Yang kedua ada osteosit. Osteosit sendiri merupakan sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon atau unit matrik tulang. Osteon yaitu untuk berfungsi sebagai mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan sekeliling kapiler terdapat matrik tulang yang disebut lamela. Teman-teman bisa lihat pada gambar lamela sendiri, di dalam lamela sendiri terdapat osteosit yang memperoleh nutrisi lewat prosesus yang berlanjut ke dalam kanalikuli yang halus. Jadi kanal ini yang menghubungkan dengan pembuluh darah yang terletak kurang lebih 0,1 mm. Selanjutnya ada osteoklas. Osteoklas sendiri merupakan sel besar yang berinti banyak, memungkinkan mineral dan matriks tulang dapat diabsorpsi, penghancuran, dan remodeling tulang. Tidak seperti osteoblas dan osteosit, osteoklas sendiri dia berfungsi untuk mengikis tulang dan memecahkan jaringan tulang yang sudah tua saat jaringan tulang baru tumbuh. Selanjutnya ada fungsi dari tulang femur. Yang pertama yaitu tulang femur berperan penting dalam menopang berat tubuh manusia saat berdiri, berjalan, berlari, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Selanjutnya yaitu femur juga berperan dalam gerakan tubuh, yang dimana seperti kita melakukan fleksi atau membungkuk, ekstensi, abduksi, aduksi, dan rotasi di panggul. Yang ketiga yaitu bagian tengah tulang femur sendiri dia berisi sumsum tulang yang merupakan tempat reproduksi sel-sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi proses ini dikenal sebagai hematopoiesis. Yang terakhir ada tulang femur dia berfungsi dapat mempengaruhi sistem saraf karena berbagai saraf dan pembuluh darah berjalan di sekitarnya. Cedera pada tulang femur atau daerah sekitarnya dapat mempengaruhi fungsi saraf. Selanjutnya yaitu fungsi dari otot yang ada pada tulang femur. Yang pertama yaitu fleksi paha, yang dimana otot paha, terutama otot besar di bagian depan seperti otot quadriceps femoris berkontraksi untuk memungkinkan fleksi paha. Yang kedua yaitu ekstensi paha, yang dimana otot paha juga berperan dalam ekstensi paha, yaitu mengulurkan kaki atau menggerakkan paha menjauh dari tubuh. Yang ketiga yaitu stabilisasi sendi panggul, yang dimana otot paha membantu dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sendi panggul. Yang keempat yaitu menopang berat tubuh. Yang kelima yaitu gerakan sendi lutut. Ketika otot-otot ini berkontraksi, mereka memungkinkan gerakan sendi lutut seperti membungkuk dan mengulurkan kaki. Yang keenam yaitu partisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Baik, masuk kepada penegakan diagnosis. Sebelumnya diagnosis itu yang kita tahu bahwa diagnosis itu merupakan menjelaskan suatu proses dari usaha mengidentifikasi kemungkinan penyakit atau kelainan, sedangkan penegakan diagnosis diawali dengan cara pengumpulan informasi melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Next slide. Penegakan diagnosis ini dibagi menjadi 3, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Next slide. Yang pertama yaitu anamnesis. Anamnesis ini bahwa ditahu merupakan informasi dari pasien dengan menanyakan
Jadi yang pertama yaitu ada anamnesis umum yang yaitu terdiri dari nama pasien namun tidak disebutkan, usia pasien, jenis kelamin, alamat pekerjaan. Anamnesis khusus yaitu yang pertama keluhan utama nyeri pada kaki kanan. Jadi terdapat keluhan pada kaki kanan. Kedua yaitu riwayat penyakit sekarang. Pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat pada lokalis tungkai atas didapatkan regio femur dextra tampak edema atau pembengkakan yang disebabkan karena adanya benturan yang didapatkan sehingga trauma tersebut menyebabkan kerusakan jaringan dan deformitas pada sepertiga proksimal. Dan yang berikutnya yaitu palpasi didapatkan nyeri tekan. Next slide. Yang ketiga yaitu riwayat pengobatan. Riwayat pengobatan ini akan ditanyakan apakah pasien sebelumnya pernah menggunakan obat-obatan atau belum. Namun dalam kasus tersebut tidak dijelaskan. Yang keempat yaitu riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit baik fisik maupun psikiatrik yang pernah diderita sebelumnya. Namun dalam kasus juga tidak dijelaskan. Yang kelima yaitu riwayat keluarga. Penyakit-penyakit dengan kecenderungan hereditar atau penyakit menular, misalnya apakah di dalam keluarga pasien ada yang mempunyai penyakit diabetes mellitus, apakah mempunyai penyakit pada tulang. Namun dalam kasus tersebut riwayat keluarga tidak dijelaskan. Yang keenam yaitu riwayat pribadi, menggambarkan hobi dari pasien tersebut, olahraga apa yang dilakukan, pola makannya seperti apa, dan apakah mengkonsumsi alkohol atau tidak, dan kondisi lingkungan yang baik di rumah atau di tempat tinggal, sekolah atau tempat kerja yang mungkin ada hubungannya dengan kondisi pasien. Namun dalam kasus juga tidak dijelaskan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik. Jadi kalau untuk pemeriksaan fisik itu dia dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah pemeriksaan tanda vital, kemudian yang kedua ialah inspeksi atau look, dan yang ketiga ialah palpasi atau feel, dan yang keempat ialah range of motion atau biasa disebut dengan ROM. Pertama ialah pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu merupakan proses pemeriksaan tubuh pasien untuk menentukan apakah ada atau tidaknya masalah fisik pada tubuh pasien. Kemudian ialah pemeriksaan tanda vital. Jadi pemeriksaan tanda vital ini kita melakukan pemeriksaan dimulai dari tekanan darah, kemudian nadi, kemudian frekuensi nafas atau respiratory rate, kemudian suhu. Jadi keempat pemeriksaan tanda vital ini penting untuk dinilai pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama ialah tekanan darah. Jadi untuk tekanan darah sendiri itu di mana ada klasifikasi dari tekanan darah. Yang pertama ialah tekanan darah normal apabila tekanan darahnya itu 120/80, kemudian hipotensi apabila tekanan darahnya di bawah dari 120/80, kemudian hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 120/80. Kemudian kalau untuk denyut nadi itu klasifikasi dari denyut nadi itu sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu apabila normal itu denyut nadinya itu 60-100 kali per menit, kemudian bradikardi apabila denyut nadinya di bawah dari 60 kali per menit, kemudian takikardi apabila denyut nadinya di atas dari 100 kali per menit. Kemudian kalau untuk frekuensi, jadi klasifikasi dari frekuensi napas itu dibagi menjadi 3, yaitu normal apabila respirasinya itu 12-20 kali per menit, kemudian bradipnu apabila respirasinya itu kurang dari 12 kali per menit, kemudian takipnu apabila frekuensi napasnya lebih dari 20 kali per menit. Kemudian kalau untuk suhu tubuh, itu suhu tubuh normal itu adalah 36,2 derajat Celcius, 36,2 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius, kemudian hipotermi 36,2 derajat Celcius, kemudian hipertermi 37,2 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk subfebris itu 37,2 sampai 38,5 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk demam lebih dari 38,5 derajat Celcius. Kalau dalam kasus di mana tekanan darahnya itu 180 per milimeter air raksa.
di mana tekanan darahnya ini bisa dikatakan bahwa tekanan darahnya ini dia tidak normal karena di bawah dari tekanan darah normal. Kemudian kalau untuk respirasinya 22 kali per menit, itu bisa dikatakan bahwa respirasinya ini takipnu atau tinggi. Kemudian kalau untuk nadinya, itu 100 kali per menit, itu sudah bisa dikatakan bahwa takikardi dan suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk yang pemeriksaan selanjutnya ialah inspeksi atau loop. Karena untuk pemeriksaan inspeksi atau loop ini didapatkan bahwa pasien itu masih tampak sadar penuh dan tidak dibawa pengaruh alkohol dan obat-obatan, kemudian tanpa edema pada femur dextra, tampak deformitas pada 1/3 proximal femur, tidak tampak luka terbuka dengan pendarahan aktif sekitar luka, kemudian tampak vulnus exuriatum di regio cruris dextra. Kemudian kalau untuk pemeriksaan palpasi atau feel-nya terdapat nyeri tekan, kemudian arteri poplitea dan tibialis anteriornya itu dextra teraba. Kemudian kalau untuk range of motion-nya, ROM aktif, tumpai kanan tidak dapat digerakkan, kemudian ROM pasif, pasien itu tertahan nyeri. Kemudian kalau untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri itu menggunakan X-ray, karena X-ray itu merupakan salah satu teknik pencitraan medis yang digunakan. Nah, di mana X-ray sendiri itu dia dapat mengkonfirmasi di mana terjadinya lokasi fraktur itu sendiri, kemudian luas fraktur, dan jenis fraktur itu sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anita dengan NIM 2022-744. Di sini saya akan membahas tentang diagnosis banding. Ini merupakan kasus PBL pertama, jadi diagnosis di sini ada dua, yaitu diagnosis sementara dan diagnosa banding. Di mana diagnosa sementara kita yaitu fraktur tertutup os femur dextra sepertiga proksimal, sedangkan diagnosa bandingnya ada tiga, yaitu fraktur intertrochanteric femur dan fraktur femoral neck dan fraktur of hip dan dislokasi pinggul. Di mana fraktur tertutup os femur dextra sepertiga proksimal ini yaitu patah tulang di bagian atas atau proksimal di tulang paha atau femur bagian kanan atau dextra dalam kondisi tertutup, yang artinya kulit di atasnya itu tidak terbuka atau tidak terluka. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya ada fraktur intertrochanteric femur, di mana dia ini terjadi di antara trochanteric mayor dan trochanteric minor pada linea intertrochanterica karena morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Nah, ini merupakan hasil gambaran dari fraktur intertrochanteric femur. Selanjutnya ada fraktur femoral neck atau fraktur column femoris, yang mana dia terjadi di antara ujung permukaan artikular caput femur dan regio intertrochanter, di mana penyebabnya ini karena trauma yang tinggi. Ini merupakan hasil CT scan dari fraktur femoral neck atau fraktur column femoris. Selanjutnya ada fraktur of hip dan dislokasi, di mana dia terjadi di kepala sendi yang keluar dari mangkuk sendi dan disertai dengannya adanya fraktur. Nah, penyebabnya itu karena trauma berat dan hebat. Dia ini sering disebabkan karena kecelakaan kendaraan bermotor. Ini merupakan gambaran dari fraktur of hip dan dislokasi pinggul. Nah, ini merupakan perbedaan antara keempat fraktur tadi, yaitu fraktur intertrochanteric femur, fraktur femoral neck, dislokasi pinggul, dan fraktur tertutup os femur dextra sepertiga proksimal. Jadi persamaannya itu ada pada gejala, yaitu deformitas. Semuanya pada frakturnya ada, nyeri hebat, semua ada, edema, gejalanya pada 4 fraktur itu ada, nyeri tekannya juga pada fraktur tersebut semua ada. Jadi perbedaannya itu ada pada lokasinya, di mana pada kasus tersebut kan belum jelas lokasinya itu di mana. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan radiologi seperti CT scan dan sinar X, sehingga kita tahu lebih tepatnya fraktur tersebut terjadi di lokasi mana. Nah, pada fraktur intertrochanteric femur ini dia terjadi di bagian atas tulang paha atau femur di dekat daerah antara dua tonjolan besar yang disebut dengan trochanter mayor dan trochanter minor. Sedangkan fraktur femoral neck itu dia terjadi di daerah leher femur. Selanjutnya dislokasi pinggul itu terjadi di panggul, yaitu di daerah sendi panggul yang menghubungkan tulang dengan paha dengan tulang panggul.
Selanjutnya ada fraktur tertutup os femur dextra sepertiga proksimal. Itu terjadi di sepertiga bagian atas paha yang paling dekat dengan panggul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Samuel Bella. Di sini saya bakal menjelaskan terkait dengan patofisiologi dari fraktur femur. Boleh next slide. Nah, di sini kita ketahui bahwa terjadi fraktur femur pada sepertiga proksimal subtrochanter. Terus di sini ada beberapa patofisiologi, yakni trauma langsung, trauma tidak langsung, dan juga kondisi patologis dari pasien ini. Nah, di sini fraktur dia dapat menyebabkan disponibilitas tulang dan juga pergeseran fragmen tulang. Nah, dari pergeseran fragmen tulang hingga terjadi persepsi nyeri. Nah, untuk mekanisme potensial aksi terkait dengan persepsi nyeri sebelumnya juga sudah kita ketahui. Terus di sini ada terjadi perubahan jaringan di saat diskondilitas tulang, terjadi perubahan jaringan. Nah, pergeseran fragmen dan juga terjadi deformitas atau kelainan dari anatomi normal pasien tersebut, dan juga terjadi gangguan fungsi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mobilitas fisik dari pasien itu sendiri. Nah, selanjutnya terjadi laserasi kulit. Nah, kalau kita ketahui laserasi kulit berarti dia terjadi kerusakan sistem integumen atau kerusakan integritas kulit sebagai barrier fisik. Nah, di sini dia mengalami kalau terjadi kerusakan literasi kulit bisa saja terjadi putus vena atau arteri, bisa jadi karena pendarahan dan juga bisa kehilangan volume atau cairan hingga bisa menyebabkan shock hipovolemik. Spasme otot, kontraksi otot yang tidak kita inginkan. Nah, terkait dengan spasme otot di saat diskondilitas tulang, spasme otot yang tidak kita inginkan atau kontraksi otot yang tidak kita inginkan, hal ini juga hingga bisa menyebabkan peningkatan kapiler. Nah, di saat meningkatkan kapiler dapat menyebabkan pelepasan histamin. Nah, pelepasan histamin hingga terjadi vasodilatasi. Nah, vasodilatasi itulah sampai memunculkan beberapa gejala klinis yang dapat terlihat dari pasien itu sendiri, yakni salah satunya kita dapat melihat bahwa pasien tersebut dia mengalami edema karena respon inflamasi tersebut. Terus di sini hal ini dapat menyebabkan penurunan perfusi jaringan dan juga dia dapat menjadi disimpulkan bahwa dia mengalami gangguan perfusi jaringan. Nah, terus kerusakan dia mengalami kerusakan fragmen tulang. Nah, dia mengalami kerusakan fragmen tulang sepertiga proksimal. Nah, kita ketahui bahwasannya kalau nutrisi apa segala macam yang seketika untuk dipasok ke area sepertiga proksimal femoris itu dia biasanya nutrisi primer melalui beberapa pembuluh darah. Dan nutrisi primer terpasok melalui linea aspera. Nah, di saat kerusakan fragmen ini maka hal ini juga dibutuhkan beberapa waktu untuk pasien tersebut dalam tahap pemulihan, dan tahap pemulihan dalam fraktur sepatiga proksimal ini sangat membutuhkan waktu yang lama. Tekanan sumsum tulang, nah dari kapiler, nah tekanan sumsum dari kapiler hingga menimbulkan reaksi stres dari klien ini. Nah, di saat dia mengalami reaksi stres, maka bakal melepaskan katekolamin dan juga terjadi mobilisasi asam lemak. Nah, di saat mobilisasi asam lemak, maka dia bakal bergabung dengan trombosit hingga terjadi emboli. Nah, di saat emboli, maka penyumbatan pembuluh darah. Nah, di saat penyumbatan pembuluh darah bisa kita ketahui bahwasannya pasien tersebut di dalam kasus bahwa dia mengalami detak jantung, detak nadi 100 kali per menit. Nah, penyumbatan pembuluh darah dapat meningkatkan efektivitas dari kinerja jantung itu sendiri, sehingga dia menggunakan adenosine trifosfat agar bisa membuat kinerja aliran kardiovaskular itu lebih maksimal. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Homer dengan NIM 2022-700-05. Di sini ada fraktur dibagi menjadi dua, di mana diskontinuitas tulang dengan pergeseran fragmen tulang, yang di mana pada diskontinuitas tulang itu dia mengacu pada kondisi di mana terjadi pada pemutusan atau kerusakan pada struktur tulang pada manusia. Dan kalau pergeseran fragmen tulang sendiri itu di mana jaringan yang tergeser sendiri pada tempat sebelumnya dan mengakibatkan terjadinya deformitas spasmen otot lesera atau terjadinya nyeri.
Di sini adalah deformitas, di mana terjadi kelainan bentuk atau perubahan struktur pada tulang atau persendian yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi atau gangguan mobilitas, di mana sama saja di mana keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih yang dikaitkan pada kasus itu terjadi nyeri, perubahan gerak jalan, dan terjadi edema atau pembengkakan. Baik, di sini adalah spasmin otot. Spasmin otot ini adalah akibat dari kerusakan saraf atau cedera pada otot dan tulang, dan terjadinya edema juga. Edema ini adalah pembengkakan atau penumpukan cairan yang sangat berlebihan dan bisa mengakibatkan terjadinya gangguan perfusi jaringan. Laserase, di mana luka kulit, luka dalam atau sobekan pada kulit yang bisa mengeluarkan darah, dan terjadinya kerusakan pembuluh darah atau pendarahan dan kehilangan volume cairan, dan bisa juga mengakibatkan kerusakan integritas kulit yang dimana baik, di sini saya akan menjelaskan tata laksana fraktur dan fraktur manajemen. Nah, untuk manajemen trauma fraktur sendiri itu untuk pengolahannya hampir sama dengan kondisi kegawat daruratan yang biasanya, yaitu kita menggunakan dan menegakkan prinsip ABCDE, yaitu airway atau memastikan alat pernapasannya atau organ pernapasan dari pasien itu baik, breathing, yaitu memastikan pasien dapat bernafas dengan baik, sirkulasi, yaitu sirkulasi jantungnya baik, yaitu dengan mengecek nadinya, disability, yaitu adalah respon dari pasien, dan juga exposure, atau lingkungan dari pasien, baik pakaian, dan lain sebagainya. Dan juga bisa diiringi dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, meliputi tekanan darah, respirasi, suhu, dan juga nadi. Next. Baik, untuk tata laksana fraktur tertutup di suspek kita pada PBL kali ini itu ada dua pengelolaan, yaitu yang pertama yaitu dengan medikamentosa atau farmakologi, tapi harus garis bawahi adalah dengan segala bentuk tata laksana yang diberikan untuk jenis fraktur tertutup ini itu bisa ada ragam, yaitu tergantung dengan tingkat keparahan dari frakturnya itu sendiri. Next. Ya, yang pertama adalah tata laksana dengan menggunakan farmakologi atau medikamentosa. Kalau misalnya pada penggunaan medikamentosa atau farmakologi pada kasus fraktur tertutup itu, biasanya yang paling sering digunakan adalah pereda nyeri atau obat yang digunakan untuk meredakan nyeri dari pasien. Secara umum, yang paling direkomendasikan oleh WHO secara garis besar tata laksananya adalah untuk tata laksana awal harus dibandingkan dengan penggunaan non-opioid atau obat anti pereda nyeri yang tidak menggunakan jenis narkotika di dalamnya. Tapi kalau misalnya masih dirasakan nyeri bagi pasien, itu bisa kita rekomendasikan untuk tingkat selanjutnya, yaitu dengan memberikan obat anti nyeri dengan di dalamnya terdapat opioid dosis rendah seperti kodein ataupun tramadol. Nah, tapi kalau misalnya masih belum saja berhenti pereda nyerinya, itu kita bisa menggunakan dengan opioid dengan dosis yang lebih tinggi seperti morfin. Pokoknya tujuan kita adalah dengan menggunakan pereda nyeri ini hingga pasien benar-benar tidak merasakan nyeri lagi. Next. Ya, ini adalah beberapa contoh dari obat-obatan yang bisa kita berikan baik secara oral ataupun ada juga yang bisa diinjeksikan, yaitu pada golongan jenis obat yang non-opioid atau tata laksana awal yang bisa kita berikan. Next. Ya, yang kedua adalah golongan opioid atau tata laksana kedua kalau misalnya tata laksana yang pertama atau yang non-opioid tidak bekerja sama sekali. Nah, golongan obat ini biasanya untuk fraktur yang hebat. Nah, beberapa contoh obatnya yang bisa kita berikan yaitu metadon, fentanyl, dan juga kodein. Dosis awal yang bisa kita berikan, salah satu contohnya adalah metadon. Ini adalah untuk kategori opioid yang dosis rendah ataupun yang masih di tata laksana kedua, yaitu adalah 20-30 mg untuk 3 hari pertama. Next. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis obat dari pereda nyeri opioid yang bisa kita berikan secara infusi atau secara intravena, diinjeksikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tata laksana non-farmakologi. Mungkin bisa next.
Untuk tata laksana non-farmakologi ini ada beberapa cara. Yang pertama, pembidaian. Pembidaian ini merupakan suatu rangkaian pertolongan pertama yang dilakukan untuk cedera muskuloskeletal. Nah, pembidaian ini dilakukan untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan suatu alat. Jadi, dilakukan pertolongan pertama dengan pembidaian dengan tujuan juga agar tulang atau muskuloskeletal yang mengalami cedera ini tidak mengalami deformitas atau kelainan bentuk. Next. Nah, untuk pembidaian sendiri pada fraktur femur ada beberapa langkah. Yang pertama, kita pasangkan bidai melewati dua sendi dari proksimal sendi panggul hingga melalui lutut. Kemudian berikan bantalan kapas ataupun kain antara bidai dengan tungkai yang patah. Kemudian bila perlu ikat kedua kaki di atas lutut dengan pembalut untuk mengurangi pergerakan. Nah, ini juga bertujuan agar area cederanya ini tidak berubah bentuk atau mengalami deformitas. Kemudian setelah rangkaian ini dilakukan, bawa korban ke rumah sakit. Next. Nah, selanjutnya tata laksana yang non-farmako yang selanjutnya yaitu traksi. Traksi ini ada dua, traksi kulit dan juga traksi tulang. Nah, untuk traksi kulit ini merupakan pengobatan sementara yang dilakukan sebelum dilakukannya terapi definitif. Nah, traksi ini untuk mengurangi spasme otot dengan cara menarik bagian tulang yang patah dengan menempelkan plester langsung pada kulit. Nah, kemudian traksi tulang sama ya untuk mengurangi spasme otot. Namun pada traksi tulang ini digunakan untuk meluruskan tulang yang cedera pada sendi panjang untuk mempertahankan bentuk dengan memasukkan pins ataupun kawat ke dalam tulang pada bagian distal femur maupun proksimal tibia. Next. Nah, ini merupakan gambaran atau contoh dari traksi kulit dan juga traksi tulang. Next. Nah, selanjutnya ada terapi kompres dingin. Nah, terapi kompres dingin ini masuk dalam tata laksana non-farmakologi yang dimana terapi kompres dingin ini sudah terbukti dapat meredakan intensitas nyeri pada penderita fraktur femur. Nah, kemudian ada pun kelebihan dari tata laksana ini yaitu mampu membantu pasien mengatasi permasalahannya dengan mengurangi gatal dan juga edema. Next. Nah, terapi panas ini sama dengan terapi kompres dingin, bedanya itu dia menggunakan air hangat. Nah, pada terapi panas ini dapat mengurangi atau mencegah terjadinya spasme otot, kemudian dapat memperlancar sirkulasi darah, serta reaksi setelah pemberian kompres air hangat. Ini dapat memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah dan suplai oksigen dapat lebih mudah mencapai daerah yang sakit. Nah, sehingga ini juga membantu untuk meredakan nyeri dan juga dapat merelaksasikan otot-otot. Next. Selanjutnya, tata laksana definitif. Nah, tata laksana definitif ini merupakan suatu rangkaian pertolongan yang dilakukan setelah tata laksana sebelumnya tadi sudah dilaksanakan. Nah, untuk tata laksana definitif ini ada dua. Yang pertama, non-operatif dan operatif. Kalau yang non-operatif ini traksi dan gips, kemudian terapi operatif ini merupakan pemasangan suatu rangkaian yang dimana dilakukan pemasangan fiksasi yang dipertahankan hingga penyembuhan tulang selesai. Ini dapat berupa screw, plate and screw, intramedullary nail, dan juga fixed angel device lainnya. Nah, bisa dilihat sendiri contoh dari terapi operatifnya. Komplikasi, jadi keadaan tulang itu secara klinis dapat diklasifikasikan menjadi komplikasi dari fraktur. Nah, keadaan patah tulang itu secara klinis dapat diklasifikasikan sebagai fraktur terbuka, fraktur tertutup, dan fraktur dengan komplikasi. Nah, fraktur tertutup adalah faktor di mana kulit tidak ditembus oleh fragmen tulang. Sedangkan fraktur terbuka adalah fraktur yang mempunyai hubungan dengan dunia luar.
Nah, sedangkan faktor dengan komplikasi adalah faktor yang disertai dengan komplikasi seperti malunion, deleunion, nonion, dan infeksi tulang serta komplikasi lainnya. Next. Nah, jadi komplikasi dari fraktur di sini ada komplikasi awal dan lambat. Nah, yang pertama ada komplikasi yaitu cedera saraf. Nah, fragmen tulang dan edema jaringan itu yang berikatan dengan cedera dapat menyebabkan cedera saraf. Nah, perlu diperhatikan terdapat pucat dan tungkai klien yang sakit, teraba dingin itu pada kasus. Lalu ada perubahan pada kemampuan pasien. Nah, untuk menggerakkan jari-jari tangannya atau tungkat, serta parestesi ataupun adanya keluhan nyeri yang meningkat. Nah, lalu ada komplikasi yang kedua, ada sindroma kompartemen otot pada tungkai atasnya dan tungkai bawahnya dilapisi dengan jaringan. Tidak akan membesar jika ototnya mengalami pembengkakan. Nah, sindroma kompartemen ini dia merupakan suatu kondisi gangguan sirkulasi yang membangun dengan peningkatan tekanan yang terjadi secara progresif pada ruang yang terbatas. Nah, jadi edema yang terjadi sebagai respon terhadap fraktur itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan kompartemen yang dapat mengurangi perfusisi darah kapilernya. Selanjutnya yang ketiga ada komplikasi sindrom emboli lemak. Nah, sindrom emboli lemak ini adalah sindrom klinis yang merupakan manifestasi sistemik dari emboli lemak di mikrosirkulasi. Nah, walaupun insiden pasti dari sindroma emboli lemak ini itu masih kontroversial, namun sebagian besar percaya bahwa hanya dalam presentasi yang kecil, pasien dengan emboli lemak ini yang berkembang menjadi emboli lemak. Hal ini tuh sudah dilaporkan kurang dari 3,5% pasien dengan fraktur tulang panjang. Lalu sindroma emboli lemak ini dia lebih sering terjadi pada fraktur tertutup dibandingkan fraktur terbuka. Ada komplikasi lambat. Yang pertama di sini ada delay union, malunion, dan non-union. Nah, atau delay union ini atau yang disebut dengan penyembuhan terlambat itu terjadi apabila penyembuhannya tidak terjadi dengan kecepatan normal berhubungan dengan infeksi dan distraksi ataupun ada tarikan dari fragmen tulangnya. Tarikan fragmen tulang itu juga dapat menyebabkan kesalahan bentuk dari penyatuan tulang. Itu jadi kesalahan bentuk dari penyatuan tulang itu disebut malunion, tidak adanya penyatuan disebut dengan non-union, sedangkan terjadi karena kegagalan penyatuan ujung-ujung dari patah tulang itu disebut dengan union. Lalu komplikasi lambat yang kedua ada nekrosis avaskular tulang. Nekrosis avaskular tulang ini terjadi apabila tulangnya kekurangan asupan darah ataupun tulangnya ada mati. Tulang yang mati dia akan mengalami kolaps ataupun diabsorpsi dan akan diganti dengan tulang yang baru. Lalu yang ketiga ada komplikasi yang ketiga ada reaksi terhadap alat fiksasi internal. Nah, alat fiksasi internal yang diangkat setelah terjadi penyatuan tulang, namun pada kebanyakan pasien alat tersebut ini tidak diangkat sampai menimbulkan gejala. Ya, baik, itu tadi presentasi dari kami dari kelompok 5. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan semuanya. Sekian dari kami, terima kasih.